Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala nabiyya ba'dah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat sejahtera, selamat malam untuk semuanya yang hadir. Salam untuk seluruh saudara sebangsa setanah air. Temani Iweng, mainkan gitar sesuka hatimu. Kita bicara Ramadan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tentu tidak bisa menjadi wakil ketika kata Ramadan disebutkan, rasa apa yang muncul pada setiap sanubari kita. Kita tidak mungkin tahu-tahu curiga bahwa Ramadan adalah bulan urutan dalam tahun Hijriah, itu bulan yang ke-9. Kita dari kecil sudah sering mendengar untian-untian hikmah, obral-obral janji yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Siapa yang berpuasa atau siapa yang berikan makanan kepada orang yang berbuka, atau bagaimana mereka yang melakukan sholat tarawih, qiyamul lail, makan sahur dan seterusnya. Limpahan-limpahan anugerahnya tidak terkira. Tapi ada satu hal yang kita sempat melupakannya. Sebenarnya jangankan Ramadan, setiap penghambaan, kebaktian itu selalu berkaitan tentang waktu. Sementara Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu pencipta waktu, tidak butuh dengan waktu. Untuk sholat saja kita dengar inna sholata lil mu'minina kitaban mauquta. Sholat saja urusan waktunya sudah ditentukan. Kita tidak bisa sholat duhur pada waktu subuh. Bukan karena ketika kita semangat, belum waktunya asar, waktu duhur kita sudah sholat asar. Tidak bisa. Ibadah-ibadah itu ternyata ada waktu-waktunya sendiri. Sebagaimana sholat tarawih tidak bisa dilakukan pada bulan-bulan yang lain, hanya boleh dilakukan pada bulan Ramadan. Atau bahkan hitungan-hitungan waktu-waktu tertentu, waktu Senin, waktu Kamis, Yaumil Abyad, atau ketika waktu haji dan seterusnya, semuanya bergulir tentang putaran-putaran waktu. Seorang arif pernah menyebutkan bahwa sejatinya setiap putaran waktu itu selalu kembali pada titik awal sebagaimana alam diciptakan pertama kali. Jangan-jangan setiap peribadatan, setiap kebaktian yang dimintakan kepada kita untuk bersujud, menyerah, menenggelamkan ego kita, itu seperti melakukan pemurnian kembali bukan hanya diri kita, karena ruang waktunya memang sudah dienolkan, dikembalikan lagi pada waktu yang awal sebagaimana diciptakan. Secara durasi kita melihat bilangan tambahan-tambahan tahun, ada 2001, 2002, 2003, 1443 Hijriah, 1444 Hijriah dan seterusnya. Bilangan-bilangan dalam bulan juga ada bulan Muharram, bulan Safar dan seterusnya, dan bukan kebetulan Ramadan jatuh pada bulan ke-9 yang merupakan angka tertinggi yang kembali kepada 0 dalam hitungan Hijriah. Putaran waktu sepertinya kita bukan hanya dikejar bahwa setiap waktu yang ada, tidak ada waktu lain, tidak ada kesempatan lain kecuali bagi kita adalah menghamba, dan yang paling penting adalah kembali kepadanya. Tidak ada satu bentuk ibadah kecuali di dalamnya ada prinsip innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ramadan disebut pembakaran.
ada pembakaran jiwa di sana. Lapar di siang hari, lelah dengan tarawehnya. Manusiawi, apa urusannya? Begitu mulianya Ramadan sebagai waktu. Dijanjikan adanya Lailatul Qadar yang juga dibandingkan dengan prinsip waktu yang satu malam itu senilai dengan 1000 bulan waktu lagi. Bahkan disebut usai hatta matla'il fajar, sampai munculnya al-fajar juga waktu. Kita seperti dihadapkan kemanapun wajah kita palingkan. Ini hanya persoalan waktu demi waktu, sa'ah demi sa'ah. Kesempatan ini sudah disediakan waktu-waktunya. Tidak ada kesempatan lain atau tidak ada hal yang harus dilakukan lain kecuali hanya untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Tapi sayangnya saudaraku, waktu, ruang yang terbagi itu kita kotak-kotak sendiri. Kita hanya berhenti pada waktu subuh, zuhur, asar. Kita hanya berhenti pada waktu Jumat, Kamis, Ahad. Tetapi kita lupa bahwa sejak kita menghembuskan nafas, ketika kita dibangunkan juga waktu, ketika kita mau tidur juga waktu, kita bekerja di kantor juga waktu, kita bercengkrama, bermesraan dengan keluarga juga waktu, kita bersahabat, bersilaturahmi juga waktu yang mestinya diisi hanya dengan pengabdian kepada Allah. Pertanyaannya, waktu apa yang dijadikan atau disebut sebagai peristiwa penghambaan atau pengabdian kepada Allah? Tidak ada lain ketika waktu itu diisi dengan gugurnya ego kita, endapnya keakuan kita. Kenapa sholat dimulai dengan takbir? Hanya Allah yang akbar. Kenapa puasa adalah satu ibadah yang kita tidak perlu melakukan apapun? Tidak ada yang kita lakukan dalam puasa. Jangankan melakukan bacaan ini, bacaan itu, makan pun tidak. Tidak ada yang perlu kau lakukan untukku. Kira-kira begitu Allah menyatakan. Udah, tenang saja, aku tanggung semuanya. Bahkan peristiwa tarwihatun sebagai istirahat, peristirahatan, secara fisik harus kita akui, melakukan tarawih itu melelahkan. Tarawih itu capek. Tapi kenapa namanya tarawih? Dari roha ditambahkan rehun, angin, sampai ke ruhun, ruh. Hanya pergantian huruf elat di tengahnya. Ada apa antara roha yang menjadi akar dari tarawih itu? Ternyata ketika kita mulai nyambung, nempel, terjadi attachment dengan masih Allah, itu kesibukan, kelelahan yang tidak tara. Tapi begitu nyambung kepada Allah, begitu sholat, silatun, disebut sebagai tarwih, disebut sebagai peristirahatan. Seakan di sini kita sadar waktu-waktu yang Allah hadirkan sebenarnya menjadi peristirahatan. Tapi sayangnya kita sibukkan, kita lelahkan dengan dijejali berbagai macam isian-isian masih wallah. Semakin kita sibuk dengan apapun itu, hubbud dunya, mencintai dunia, bergelimang harta, keakuan yang dipupuk, yang menggunung, kita makin lelah, makin perih, makin sibuk. Ayo istirahat, ya Bilal, aqimis sholah, arihna biha. Bilal dipanggil untuk beristirahat dengan sholat. Dan tarawih hanya ada dalam Ramadan. Kita disuruh istirahat, berpuasa, tubuh beristirahat. Dalam 5 waktu ada peristirahatan. Dalam setiap saat zikir adalah peristirahatan. Wahai jiwa-jiwa yang lelah, yang capek, yang terlunta-lunta karena engkau mencari kesemuan dan kepalsuan, ayo ke sini, istirahat. Rehat sebentar, rileks sebentar, santai sebentar. Bagaimana aku harus santai, harus rileks? Ketika engkau mau duduk, cobalah sambungkan kepada Allah. Bagaimana aku bisa menyambung kepada Allah? Ada Rasulullah yang hadir mencintaimu selalu. Saya curiga
Lailatul Qadar itu adalah momentum pertemuan dengan Rasulullah. Bukankah di sana disebut hatta matla'il fajr, hatta matla'il fajr, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya al-fajr. Saya boleh ganti matla'il fajr juga dalam konteks ta'ala al-badru alaina, ta'ala syamsu alaina, ta'ala al-mustafa alaina, ta'ala an-nur alaina, ta'ala al-fajru alaina, ta'ala yasin alaina, ta'ala al-tawha alaina, ta'ala al-mujtaba alaina. Waktu dihadirkan untuk kita untuk beristirahat. Kita akan ditemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya kita terlalu sibuk pada hal-hal yang semu, yang melelahkan, dan sering membuat kita tercabik-cabik. Dan setelah itu kita lagi-lagi selalu menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan setiap waktunya, detiknya memanggil-manggil kita. Arihna, mari kita beristirahat. Jangan sampai engkau beristirahat pada peristirahatan yang terakhir. Mumpung belum sampai pada peristirahatan yang terakhir, mari kita rileks sejenak, beristirahatlah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iweng. Ya baik, terima kasih atas penampilan yang sangat luar biasa dari Bapak Kiai Abdullah Wong. Ya, dan kami juga perlu menyampaikan pada seluruh hadirin dan juga peserta lomba kaligrafi, cipta puisi dan juga video pendek bahwa Dewan Juri untuk